Juventus incar gelandang muda Manchester United Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo, gelandang muda Manchester United dikabarkan ingin hengkang karena jarang dimainkan sejak kedatangan pelatih baru Ruben Amorim. Juventus tertarik memboyong pemain 20 tahun itu, melihat potensinya untuk memperkuat lini tengah. Klub Italia itu siap memberi Mainoo kesempatan bermain lebih banyak, sesuatu yang sulit ia dapatkan di MU. Jika jadi pindah di bursa transfer Januari, ini bisa jadi peluang baru bagi Mainoo dan tambahan kekuatan bagi Juventus. Juventus incar Endrick dari Real Madrid lewat skema pinjaman. Juventus berencana meminjam penyerang muda Real Madrid Endrick di bursa transfer Januari mendatang. Pemain asal Brazil itu belum banyak dimainkan karena cedera dan persaingan ketat di lini depan Madrid yang kini mengandalkan Kylian Mbappe. Madrid disebut terbuka pada opsi peminjaman jangka pendek agar Endrick bisa dapat menit bermain lebih banyak dan pengalaman. Juventus ingin manfaatkannya untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, Real Madrid hanya akan setuju jika Endrick dijamin mendapat peran penting, bukan hanya duduk di bangku cadangan. Juventus perlu menunjukkan rencana jelas soal peran Endrick di tim. Jika kesepakatan ini terjadi, Endrick bisa menambah jam terbang di Liga Top Eropa, sementara Juventus mendapat tambahan pemain muda berbakat untuk menghadapi sisa musim ini. Kerjasama ini juga bisa membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara kedua klub besar tersebut. Frenkie de Jong perpanjang kontrak di Barcelona hingga 2029. Frenkie de Jong resmi memperpanjang kontraknya di Barcelona hingga tahun 2029. Gelandang asal Belanda ini menandatangani kontrak baru pada Rabu malam, didampingi presiden klub Joan Laporta dan sejumlah petinggi lainnya. Frenkie de Jong yang sudah bermain untuk Barcelona sejak 2019 setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam, dikenal sebagai sosok penting di lini tengah. Meski sempat cedera di awal musim, ia kembali jadi andalan pelatih Hansi Flick. Musim lalu pemain 28 tahun ini tampil 46 kali dan menyumbang 2 gol. Ia telah membantu Barcelona meraih beberapa trofi, termasuk 2 gelar La Liga dan Copa del Rey. Barcelona sendiri melihat de Jong sebagai bagian penting dari masa depan klub. Sementara itu, de Jong menyatakan senang bisa terus bermain di Camp Nou dan bertekad membawa tim meraih lebih banyak gelar. Real Madrid dan Vinicius Junior masih buntu soal kontrak baru. Negosiasi kontrak baru antara Real Madrid dan Vinicius Junior masih belum menemui kesepakatan. Masalah utama ada pada tuntutan gaji yang cukup tinggi dari pihak Vinicius. Pemain asal Brazil itu ingin gaji tetap antara 20-25 juta euro per tahun, naik dari gaji sekarang yang sekitar 15 juta euro per tahun. Ia juga meminta bonus perpanjangan kontrak sebesar 20 juta euro. Real Madrid keberatan karena klub punya aturan gaji ketat agar tetap adil di ruang ganti. Saat ini penghasilan Vinicius terdiri dari gaji pokok dan bonus performa, namun agennya ingin semua dibayar sebagai gaji tetap, tanpa tergantung pada performa di lapangan. Hal ini membuat pembicaraan makin sulit. Meski begitu, Real Madrid masih ingin mempertahankan Vinicius dan terbuka untuk kompromi, asalkan sang pemain bersedia menurunkan tuntutannya. Klub juga ingin melihat performa lebih konsisten darinya sebelum menyetujui kontrak baru. Belakangan Vinicius mulai tampil tajam lagi bersama Kylian Mbappe dan Mastantuono. Jika terus bermain baik, kesepakatan bisa segera tercapai. Raphinha sempat tergoda tawaran klub Arab Saudi. Raphinha mengaku nyaris meninggalkan Barcelona pada musim panas 2024 setelah mendapat tawaran besar dari klub Arab Saudi. Saat itu masa depannya di klub terasa tidak pasti karena performanya dianggap belum memuaskan. Namun semuanya berubah setelah Hansi Flick datang sebagai pelatih baru. Flick memberi kepercayaan penuh kepada Raphinha yang kemudian tampil luar biasa musim lalu dengan 34 gol dan 26 assist dari 57 pertandingan. Ia juga membantu Barcelona meraih 3 gelar, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Raphinha mengakui tawaran dari Arab Saudi sangat menggiurkan dan bisa mengubah hidupnya serta keluarganya. Tapi setelah berbicara dengan Flick, ia memutuskan bertahan di Camp Nou. Musim ini Raphinha sendiri sudah mencetak 3 gol dari 7 laga sebelum mengalami cedera paha. Ia diperkirakan absen lawan Girona akhir pekan ini, tapi bisa kembali saat El Clasico melawan Real Madrid pada 26 Oktober mendatang. Barcelona siapkan Victor Barbera gantikan Lewandowski yang cedera.
Barcelona tengah kehilangan Robert Lewandowski karena cedera hamstring saat bermain untuk timnas Polandia. Ia diperkirakan absen 4-6 pekan dan baru bisa bermain lagi setelah jeda internasional November. Untuk mengisi posisi penyerang tengah, pelatih Hansi Flick mempertimbangkan Victor Barbera, striker 21 tahun dari tim Barcelona Athletic. Barbera tampil impresif musim ini dengan mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 6 pertandingan. Barbera dikenal sebagai penyerang murni dengan insting gol tajam. Ia sempat pindah ke klub Brugge pada 2023, lalu kembali ke Barcelona setahun kemudian dan langsung menjadi andalan di tim B. Gaya mainnya yang sederhana dan efisien dinilai cocok dengan sistem Barcelona, sehingga berpeluang besar promosi ke tim utama untuk sementara menggantikan Lewandowski. MU incar Matteo Retegui dari Liga Arab untuk perkuat lini depan. Manchester United berencana mendatangkan striker baru untuk mengatasi masalah kurangnya gol musim ini. Dari 7 laga Premier League, MU baru mencetak 9 gol, angka yang dianggap terlalu rendah. Pelatih Ruben Amorim juga sedang mendapat tekanan karena performa tim yang belum konsisten. Untuk mendukungnya, manajemen siap belanja pemain pada bursa transfer Januari nanti. Salah satu target utama MU adalah Matteo Retegui, penyerang asal Italia yang kini bermain di klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Retegui tampil tajam dengan 3 gol dalam 4 laga di Liga dan juga mencetak 4 gol serta 4 assist bersama timnas Italia di kualifikasi Piala Dunia. MU disebut siap mengeluarkan 50-60 juta euro untuk memboyong Retegui ke Old Trafford. Kehadirannya diharapkan bisa jadi pesaing sekaligus pelengkap bagi Benjamin Sesko yang performanya masih naik turun, dan Retegui dinilai cocok dengan gaya main Amorim yang mengandalkan intensitas dan agresivitas tinggi. Penyebab Lamine Yamal tak masuk nominasi Golden Boy 2025. Daftar nominasi Golden Boy 2025 sudah diumumkan, tapi nama Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, tidak ada di dalamnya. Padahal pemain 18 tahun ini baru saja finish di posisi kedua Ballon d'Or 2025 dan dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik dunia saat ini. Hal tersebut ternyata disebabkan karena ada aturan penting yang berlaku, yakni setiap pemain hanya boleh menang Golden Boy sekali seumur hidup. Karena Yamal sudah memenangkan di tahun 2024, ia otomatis tidak bisa dinominasikan lagi. Aturan ini dibuat agar penghargaan Golden Boy tidak didominasi oleh satu pemain dan bisa memberi ruang bagi talenta muda lainnya untuk bersinar. Christian Pulisic kembali alami cedera. Harapan publik terhadap kembalinya performa terbaik Christian Pulisic kembali terganggu setelah sang pemain mengalami cedera yang terindikasi merupakan cedera hamstring dalam laga persahabatan antara Amerika Serikat versus Australia. Christian Pulisic terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal pada menit ke-31 setelah terlihat memegangi bagian belakang pahanya, mengindikasikan adanya masalah pada hamstringnya. Cedera ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, mengingat Pulisic sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari cedera sebelumnya. Situasi ini juga bisa berdampak pada jadwal AC Milan yang tengah bersiap menghadapi pertandingan penting melawan Fiorentina. Francesco Camarda kembali bersinar. Francesco Camarda kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Italia. Dalam laga kualifikasi Euro U21 melawan Armenia, striker muda milik AC Milan yang sedang dipinjamkan ke Lecce itu mencetak 2 gol dan menjadi kunci kemenangan Italia U21 untuk memastikan tiket ke putaran final Euro. Penampilan impresif Camarda ini semakin mempertegas reputasinya sebagai predator di lini depan. Dalam 2 pertandingan terakhir, ia telah mencetak 3 gol, bahkan tanpa mengambil penalti, membuktikan bahwa gol-golnya lahir dari permainan terbuka dan insting tajam di depan gawang. Performa luar biasa ini juga menjadi sinyal positif bagi AC Milan yang terus memantau perkembangan pemain mudanya tersebut. Jika terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin Camarda akan segera dipanggil pulang ke Milanello oleh pelatih Massimiliano Allegri.